Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, hari ini kita masuk pada materi ke-7 tentang uji jarak Duncan dalam mata kuliah Rancangan Percobaan Penelitian Perekanan pengasuh mata kuliah oleh saya sendiri, Bu Sari Haulia. Baik adik-adik, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang uji lanjut lainnya, yaitu uji beda nyata terkecil dan uji beda nyata jujur. Kali ini ada yang namanya uji lanjut Duncan. Uji Duncan ya, biasanya ada juga yang membacanya lurus-lurus, Duncan, tapi dibacanya adalah Duncan ya. Sering juga disebut dengan Duncan Multiple Range Test atau DMRT, didasarkan pada sekumpulan nilai beda nyata yang ukurannya semakin besar, tergantung pada jarak di antara pangkat-pangkat dari dua nilai tengah yang dibandingkan. Jadi uji Duncan atau bisa kita sebut dengan uji DMRT ya, adalah didasarkan pada sekumpulan beda nyata yang ukurannya semakin besar ya, tergantung pada jarak di antara pangkat-pangkat dari dua nilai tengah yang dibandingkan, dan dapat digunakan untuk menguji perbedaan di antara semua pasangan perlakuan yang mungkin tanpa memperhatikan jumlah perlakuan. Jadi uji DMRT ini dia tanpa memperhatikan jumlah perlakuan. Jadi tidak seperti uji BNJ sebelumnya harus minimal misalnya 3 atau 2, tapi dia ini mau berapapun, sebanyak apapun bisa digunakan. Itu kelebihan uji Duncan atau DMRT. Ini Ibu ada jelaskan juga perbedaan antara uji DMRT dan uji BNJ atau BNT. Kalau pada BNJ atau BND, perbandingan terhadap nilai-nilai rata-rata perlakuan hanya menggunakan satu saja nilai pembanding. Sedangkan kalau uji DMRT, nilai pembandingnya sebanyak P kurang 1 atau terbanyak tergantung pada banyaknya perlakuan. Jadi nilai pembanding uji DMRT itu tergantung dari banyaknya perlakuan ya. Jadi misalkan di sini perlakuannya 10, maka pembandingnya adalah sebanyak 9, P kurang 1. Jadi agak lebih banyak lagi perhitungan untuk uji Duncan ini karena nilai pembandingnya adalah sebanyak dari perlakuan dikurangi 1 ya. Beda dengan uji BNJ dan BNT, pembandingnya hanya menggunakan satu nilai pembanding. Nah, ini pendahuluannya. Kemudian kita lanjut. Atribut perhitungan uji DMRT ya, tentu saja sama dengan uji sebelumnya, yaitu pertama data rata-rata perlakuan kita perlu punya ya. Kemudian taraf nyata dari yang mau kita lihat ya, misalnya 0,05 atau 0,01, 5% atau 1%. Kemudian jumlah perlakuan ya, ini juga sangat penting ya, data-data yang sangat penting untuk kita dalam menghitung uji DMRT. Kemudian yang keempat adalah derajat bebas Galat, DB Galat, sudah pasti. Dan yang kelima adalah tabel Duncan untuk menentukan nilai kritis uji perbandingan. Jadi kalian harus wajib memiliki tabel Duncan ini. Ada juga ya, biasanya ada di belakang buku statistik, atau kalian bisa mencarinya, mendownloadnya ada ya, tabel Duncan untuk melihat nilai kritis uji perbandingan. Nah, ini adalah atribut yang sangat penting untuk melakukan perhitungan uji DMRT. Selanjutnya di sini yang perlu diingat adalah yang pertama, uji DMRT ini digunakan untuk F-hitung lebih besar dari F-tabel maupun F-hitung lebih kecil dari F-tabel. Namun, seperti biasa, sebaiknya uji lanjut ini digunakan untuk hasil ANOVA yang berpengaruh nyata. Artinya, sebaiknya kita hanya menggunakan pada hasil yang F-hitungnya lebih besar dari F-tabel atau menolak H0 dan menerima H1 ya. Jadi, karena kalau kita tetap uji lanjut, kalau hasilnya tidak berpengaruh nyata kan
sia-sia saja, percuma, untuk apa? Toh hasilnya juga tidak berpengaruh. Nanti pasti perlakuan yang ada beda dari perlakuan tersebut pun pasti tidak akan berpengaruh. Jadi sebaiknya tetap ada posisi F hitung lebih besar dari F tabel ya. Boleh kalau mau ini, tapi hanya istilahnya bikin capek diri gitu. Jadi sebaiknya tetap digunakan hanya untuk hasil ANOVA yang berpengaruh nyata. Kemudian uji DMRT, nilai pembandingnya sebanyak P kurang 1 tadi Ibu sudah jelaskan di depan ya. Jadi banyaknya perlakuan. Jadi nilai DMRT ini adalah sebanyak dari perlakuan dikurangi 1. Jadi misalnya perlakuannya 10, maka nilai pembandingnya ada 9. Berbeda ya dengan uji BNJ dan BNT. Nah, DMRT tidak menggunakan satu nilai kritis tadi ya, sama tadi. Dia menggunakan satu nilai kritis, jadi titik kritisnya itu disebut juga dengan jarak nyata atau distudienkan dengan SSR atau Significant Student Size Range ya. Nah, ini disebut juga dengan jarak nyata dan kan. Selain itu, DMRT juga menggunakan LSR atau Least Significant Range atau jarak nyata terkecil. Jadi ini untuk memudahkan dalam perhitungan, sehingga terutama untuk nilai SSR dan LSR pada tabel selisih yang akan kita buat nanti, karena kita lihat tadi nilai pembandingnya adalah sebanyak 9. Jadi nilai pembanding pada uji DMRT ini ada sebanyak jumlah perlakuan dikurangi 1. Misalnya kalau ada 10 berarti bisa sebanyak 9 dan seterusnya. Oke, jadi dikurangi 1 jadi sebanyak perlakuannya. Beda dengan BNJ dan BNT yang hanya satu pembanding saja. Nah, ini rumus umumnya seperti ini ya, kalau untuk kalian kalau cari di buku-buku. DMRT alfa ya sama dengan R dikali R pada dB galat alfa tertentu, misalnya 0,05 atau 0,1, hasilnya dikali dengan standar error. Nilai dari standar error itu adalah akar dari KTG dibagi N. Nah, ini rumus umumnya. Namun untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal, misalnya bisa juga kita memisahkan rumus-rumus yang tadi ya untuk melihat rata-rata pengamatan dengan jarak tertentu yang berbeda dan tidak berbeda. Kita bisa gunakan ini LSR yang tadi, Least Significance Range-nya itu sama dengan SSR dikali SE, standar error, sama juga ya dengan rumus yang sebelumnya, cuman kita nanti lebih dimudahkan untuk pengerjaan tabel selisih di mana SE ya tadi Ibu sudah bilang standar errornya adalah akar dari KTG dikali N dibagi M. Kemudian dB galatnya adalah treatmentnya perlakuan dikali N kurang 1. Perlakuan dikali dengan N kurang 1, jadi jumlah perlakuan dikali dengan ulangan dikurangi 1. Nah, ini adalah rumus yang perlu diingat dan perlu kita gunakan untuk menghitung atau mempermudah kita dalam menghitung uji Duncan. Kalau ini secara manual ya, nanti kalau sudah kita latihan pakai SPSS dan banyak aplikasi lain yang bisa membantu, itu kalian tidak perlu seribet ini. Tapi kita seperti yang tekankan di perkuliahan sebelumnya bahwa kita harus tahu juga jalan manualnya sebagainya. Nah, berikut kita masuk pada contoh soal. Di sini ada hasil rata-rata perlakuan, pengamatan perlakuan dari A sampai G ya, berturut-turut. Ini hasil rata-ratanya. Untuk A 6,82, untuk perlakuan B 6,74, dan perlakuan C 7,02 dan seterusnya sampai pada perlakuan G 9,80. Ini hasil rata-ratanya. Kemudian diketahui ulangannya adalah 4 kali R-nya. Ini simbol R kadang bisa sama R kecil ini sama dengan N juga ya.
Jadi kalian jangan bingung nanti, R kecil apa sih? R replace N ya, jumlah ulangan kalau untuk ini, supaya jangan bingung menggunakan rumus yang sebelumnya. Kemudian KTG, nilai KTG-nya sudah ada, kuadrat tengah galat. DB galatnya sudah diketahui 21. Lalu alfanya atau taraf nyatanya 0,05. Lakukan uji jarak Duncan untuk mengetahui perlakuan mana yang memberikan hasil tertinggi juga memberikan hasil terendah. Nah, ini adalah soalnya. Mari kita sama-sama melihat penyelesaiannya. Pertama-tama kita buat tabel selisihnya terlebih dahulu. Di sini kita urutkan perlakuan yang memiliki nilai rata-rata yang sama, yang tertinggi sampai yang terendah, ya. Jadi ada perlakuan rata-ratanya, hasilnya seperti ini, yang tadi sudah ada di contoh soal. Kemudian kita buat beda. Nah, bedanya ini kita buat sebanyak 6. Ya, 6 beda karena DMRT itu kita hitung perlakuannya, selisihnya itu kan sebanyak perlakuan, jadi perlakuan dikurangi 1. Jadi di sini ada 7 perlakuan dikurangi 1 berarti ada 6 yang harus kita hitung, ya. Jadi nilai P-nya dan juga jumlah perlakuan yang keberapa di sini ada diurutkan, ya. Kemudian ada 6 ya, dan nilai SSR dan LSR-nya kita hitung sebanyak 6 kali. Jadi setiap kali kita membandingkan, kita harus menghitung juga nilai SSR dan LSR-nya agar kita bisa melihat bedanya seperti apa. Di sini sebagai contoh, yang pertama adalah standar error untuk kita hitung standar error, ya. Standar errornya adalah nilai KTG dibagi N. Hasilnya adalah 0,305. Kemudian untuk SSR perlakuan yang G, ya, SSR untuk perlakuan G adalah 3,3. Hasilnya ini kita lihat dari tabel di mana ini adalah P perlakuan ke-7, DB galatnya 21, derajat bebas galat 21, ya. Kemudian dilihat pada alfa 0,05. Jadi ini kita lihat dari tabel Duncan tadi, ya, nilainya ini 3,33. Begitupun juga dengan F, ya, kita lihat pada tabel Duncan ini P ke-6, ya. Kemudian DB galat 21, kita isi semua di sini. Ya, jadi ada 6. Kemudian LSR perlakuan, ya, untuk LSR perlakuan di sini G hasil dari yang kita lihat dari tabelnya tadi, nilai yaitu dikali dengan standar error, ya, LSR, atau ini juga nilai akhir dari DMRT tadi, ya. Kalau pakai rumus yang awal paling pertama dikasih, hasilnya adalah 1,02 untuk perlakuan G, ya. Jadi nanti pada perlakuan F, E, C, D, dan seterusnya kalian harus hitung seperti ini dan dilihat dengan tabel Duncan yang sudah kalian miliki, lalu isi di tabel sini. Jadi kita bisa melihat beda nyata dari perlakuan-perlakuan ini, ya. Untuk ini misalnya pertama kan kita lihat, karena ini kita sudah urutkan dari yang terendah, maka beda di sini kita lihat dari yang paling terendah adalah G dan B. Jadi rata-rata dari G dikurangi B, jadi di sini ditulis, ya, X rata-rata min B, X rata-rata min A, X min D, dan seterusnya sampai F, ya, ada di sini. Nah, ini kita lihat untuk perlakuan G itu semuanya dikasih tanda bintang, ya. Dan perlakuan F tidak semua, dan perlakuan B tidak ada tanda bintang.
Ya, ini kalian bisa menentukan dan melihat nilai bedanya. Nah, seperti apa? Nilai selisih lebih besar dari, jadi dikasih tanda bintang itu kalau nilai selisih ya antara perlakuan ini lebih besar dari nilai LSR. Jadi kalau kalian cara menentukan tanda bintang, kalian lihat dari nilai selisih ini. Di sini kan memang semuanya lebih besar dari nilai LSR 1,02 ini ya. Jadi dikasih tanda bintang dan seterusnya. Nah, ini sudah Ibu hitung semua hasilnya seperti ini. Jadi nanti kalian juga bisa menentukan itu dengan memberikan tanda bintang. Ya, kalau selisihnya lebih besar daripada DMRT atau LSR ini, ya, yang ada ini. Nah, kemudian setelah kita punya tabel selisih ini, lalu kita lanjut pada penentuan notasi. Nah, perlakuan seperti biasa kita tadi urutkan nilai terbesar dan terkecil, kemudian selisih awalnya, kemudian kita kasih tanda notasi awal, keterangan, notasi akhir, dan keterangannya seperti apa. Karena ada yang sama, maka perlu dilakukan pengecekan ulang. Ya, di sini F kurang D itu dikasih tanda bintang. Sudah benar ya, jadi tidak ada perubahan, jadi tidak ganti notasi, tetap C. Terus TB atau Ibu pakai TB di sini tidak bintang ya, jadi tidak ada tanda bintang untuk selisih dari FE, FC, terus DA, DB ya. Itu tidak dikasih tanda bintang di tabel selisih sebelumnya yang kita lihat. Jadi nilainya tetap ya, tidak ganti notasi. Nah, di sini sebagai awalan kita kasih notasi A pada G ya, jadi tetap. Kemudian F ganti notasi kita kasih B karena beda ya, dikasih tanda bintang, tidak bintang itu tidak dikasih ganti notasi ya. Nah, ini TB tidak bintang harus sama, jadi perlu ditambah C pada E, dan harus sama jika perlu ditambah C kecil pada C besar. Untuk pembandingnya yang lain ya, maka tetap lihat simbol pada tabel selisih sebelumnya. Pada kasus ini ternyata pada perlakuan E sampai B simbolnya adalah tidak bintang ya, atau TB, sehingga ketika dicek ulang juga tetap tidak bintang, maka tidak ada perubahan. Jadi ini hanya menguatkan tabel selisih tadi ya. Nah, setelah itu kita harus membuat suatu kesimpulan dari penelitian ini. Setelah kita mengecek dari hasil Duncan tadi, hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan G yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, sehingga sedangkan hasil terendah didapat pada perlakuan B, A, C, D, C, dan E ya. Jadi hasil tertinggi adalah G, yang kedua F, tapi tidak terlalu banyak. Tapi yang paling terendah adalah B, A, D, C, dan E. Seperti itu. Jadi ini adalah kesimpulan. Jadi memang kalau kita di awal tadi, di awal-awal materi perkuliahan itu kan kita hanya sampai pada analisis seragam ANOVA, kita hanya sebatas tahu ada pengaruh yang nyata pada percobaan yang diberikan. Tapi kita setelah kita tahu itu, kita perlu juga melakukan uji lanjut ya, dari perlakuan-perlakuan yang diberikan itu mana yang paling berbeda nyata dengan BNJ, BNT, dan juga Duncan ini ya. Jadi ini kesimpulannya ya. Jadi perlakuan yang paling berbeda adalah pada perlakuan G ya, yang berbeda nyata. Demikian untuk contoh soalnya. Lalu ini ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan di rumah ya, untuk melatih kalian ya. Berikut adalah data hasil penelitian. Ibu sudah punya ini, ada 3
dengan perlakuan ada 5 perlakuan dengan 3 kelompok ini ya. Kemudian sudah ada jumlah-jumlahnya. Kemudian ada tabel ANOVA-nya juga sudah ada di sini. Kalian bisa lihat ya, data-data kuadrat tengahnya, hitung hasilnya kalian bisa lihat. Dari sini bisa diketahui apakah ada pengaruh ya. Dan di sini F hitungnya lebih besar daripada F tabel pada 0,05 sehingga ada pengaruh yang nyata ya pada 0,05. Nah, sekarang kalian ujilah dengan DMRT uji lanjut pada alfa 0,05. Nah, ini data-datanya kalian nanti sepertinya kalian harus hitung dulu rata-rata supaya bisa mengurutkan rata-rata tertinggi sampai yang terendah. Lalu kalian DB galatnya sudah ada, kemudian KTG kuadrat galatnya sudah ada di sini ya, nilai kuadrat galat sudah ada, derajat bebasnya juga sudah ada, tinggal rata-rata perlakuannya yang harus kalian hitung untuk mengisi tabel selisih dan tabel notasi yang akan kalian buat untuk menguji DMRT pada alfa 0,05. Oke adik-adik, ini bisa dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Demikian untuk materi hari ini, uji Duncan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.